Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Bu Guru harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada pertemuan ini kita akan mempelajari tentang materi perpajakan. Oke, kita langsung saja mulai. Oke. Indikator kompetensi pada materi ini, kalian harus mampu mengetahui tentang pengertian pajak, fungsi, manfaat dan tarif pajak, perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya, asas pungutan pajak, jenis pajak, sistem pungutan pajak di Indonesia, serta objek dan cara pengenaan pajak. Mari kita flashback pada masa lalu mengenai sejarah pajak. Nah, awalnya pajak itu dimulai pada saat zaman kolonial. Pada saat berdirinya POC, masyarakat pribumi diberikan penyerahan hasil buminya. Sebagian besar hasil bumi oleh para petani pribumi diberikan kepada penjajahan kolonial. Lalu pada saat era penjajah Inggris, yaitu pada saat dipimpin oleh Jenderal Raffles, juga diberikan pungutan pajak yang dikenal dengan Landgrensstelsel, seperti pengenaan pajak sewa tanah kepada masyarakat pribumi ke pemerintah kolonial. Nah, inilah cikal bakal pengenaan pajak bumi dan bangunan. Lalu, apa bedanya pajak pada saat zaman kolonial dan pada saat zaman sekarang? Bedanya, pajak pada saat zaman kolonial itu diberikan untuk pemerintahan Belanda, sedangkan kalau pada saat ini tentu pajak itu berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Itu dia sejarah pajak. Lalu, apa sih pajak itu? Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Jadi pajak adalah pungutan wajib setiap warga negara untuk negara guna untuk mensejahterakan rakyat. Lalu jika kalian bertanya kenapa sih harus bayar pajak? Nah, ini dia nih, mengapa kita harus bayar pajak. Yang pertama, pajak memang sudah aturan negara yang mengharuskan setiap warga negara dan warga negara wajib untuk mematuhinya. Lalu kemudian, pajak merupakan kontribusi wajib yang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan bersama. Coba bayangkan kalau tidak adanya pajak, maka roda pemerintahan terganggu, roda perekonomian terganggu. Seluruh fasilitas-fasilitas umum, baik itu pembangunan jalan raya, rumah sakit, pendidikan, itu tidak ada dananya untuk melakukan pembangunan. Lalu yang ketiga, pajak juga merupakan pungutan yang ditarik dengan tujuan membiayai kepentingan umum. Artinya membiayai sarana dan prasarana yang digunakan oleh masyarakat umum. Yang keempat, kontribusi ini berperan dalam pembangunan yang mencakup seluruh aspek masyarakat. Seperti tadi ada aspek kesehatan, religi, aspek pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi itulah sebabnya kenapa harus bayar pajak.
Nah, mari kita ulas manfaat perpajakan. Pertama, pajak menjadi sumber utama penerimaan negara untuk belanja pegawai sampai dengan pembiayaan sebagai proyek pembangunan seperti pembangunan sarana, seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, kantor polisi, dan lain sebagainya. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bahwa dengan adanya pajak, pemerintah mampu memberikan gaji para pegawai negeri sipil seperti TNI, Polri, dan PNS, itu dia. Dan juga digunakan sebagai sarana pembangunan jalan raya, sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya. Lalu kemudian, uang pajak digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh kalangan masyarakat. Nah, maksudnya di sini dengan menggunakan uang pajak dibangun misalkan rumah sakit. Coba bayangkan kalau seandainya dengan tidak ada pajak, lalu anggaran pemerintah untuk membangun rumah sakit dari mana? Seandainya kalau tidak ada rumah sakit, bagaimana kalau ada masyarakat yang sakit, bagaimana kita mau menyembuhkan keluarga kita yang sakit? Kalau tidak adanya rumah sakit, itu tidak akan menimbulkan rasa aman bagi seluruh kalangan masyarakat. Jadi itulah sebabnya kenapa harus bayar pajak. Lalu yang ketiga, pajak digunakan untuk mensubsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat. Nah, barang-barang yang dibutuhkan yang sangat dibutuhkan masyarakat itu seperti air, udara, gas itu harus dipegang oleh pemerintahan. Misalnya, dengan adanya kita membayar pajak, jadi pemerintah itu mampu memberikan kita subsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat. Misalkan subsidi BBM, suplai air ke daerah yang memang sulit untuk akses airnya. Itu dia contohnya. Lalu yang keempat, membayar utang negara ke luar negeri. Artinya dengan pajak kita bisa membayar sedikit demi sedikit utang kita ke luar negeri. Yang kelima, pajak digunakan untuk membantu UMKM baik dalam hal pembinaan dan modal. UMKM ini maksudnya usaha mikro kecil menengah. Jadi, pada zaman dulu, pada saat krisis moneter, yang membantu bangkit perekonomian Indonesia itu melalui UMKM. Jadi, pemerintah sangat membidik UMKM untuk baik itu pembinaan seperti pelatihan dan diberikan modalnya. Jadi, kalau ada yang kalian dengar UMKM diberikan pelatihan dan diberikan modal untuk perkembangan usahanya, berarti dana tersebut berasal dari sektor pajak. Lalu yang keenam, menunjang jalannya roda pemerintahan. Tentu dengan adanya pajak, anggaran pajak tersebut, pemerintahan dapat melakukan perjalanan. Misalkan Presiden melakukan kerjasama ke pihak luar negeri. Nah, itu didanai oleh anggarannya dari pajak. Oke, kita masuk ke ciri pajak. Adapun ciri-ciri pajak, pertama, pajak merupakan kontribusi wajib warga negara. Ya, kontribusi wajib warga negara, artinya setiap warga negara. Itu ciri pajak yang pertama. Lalu yang kedua, pajak bersifat memaksa untuk setiap warga negara. Ingat, memaksa itu dalam arti tanda kutip. Memaksa artinya ini bukan otoriter seperti pada masa penjajahan Belanda. Kalau pada masa penjajahan kolonial itu memaksa dan memberatkan. Misalnya kalau kita tidak memberikan hasil panen kepada pihak kolonial dulu itu disiksa. Sedangkan kalau sekarang dia memang memaksa tapi tidak memberatkan ke warga negara. Yang ketiga, warga negara tidak mendapatkan imbalan langsung. Nah, ini dia. Saat kalian bayar pajak, kita tidak langsung